Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur, kita berada di dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru, rahmat yang baru, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dengan pertolongan daripada Tuhan, bahkan melalui panduan firman Tuhan yang akan kami renungkan pagi hari ini. Berkati kami semua, Sobat The Messenger, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan dari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 hingga ke-11, demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi. Dari situ, tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah jangan hidup sia-sia. Jangan hidup sia-sia.
Di dalam cerita mitologi Yunani, dikisahkan Raja Tantalus sudah membuat marah para dewa. Karena itu dia dihukum atas perbuatannya. Dia ditempatkan di sebuah danau dengan ketinggian air mencapai dagunya. Tetapi ketika Tantalus ingin memuaskan rasa dahaga yang mengeringkan tenggorokannya, yang membakar tenggorokannya, dia ingin minum karena dahaga yang begitu hebat. Air danau tiba-tiba menjadi surut. Tidak ada lagi air. Ketika Tantalus dihukum, ditempatkan di danau sebatas dagu, tetapi ketika dia ingin minum untuk menghapus daganya, tiba-tiba air danau itu menjadi surut. Di atas kepalanya tergantung ranting-ranting dari buah-buah pilihan. Tetapi sekali lagi, ketika Raja Tantalus ingin memuaskan rasa laparnya dengan menggapai ranting buah itu untuk mengambil buah, tiba-tiba ranting-ranting itu melenting keluar di luar jangkauan tangannya. Lagi-lagi di tempat penghukuman itu, ia tidak dapat makan untuk menghapus rasa laparnya, karena ranting-ranting buah pilihan itu melenting keluar. Segala usaha yang dilakukan Tantalus untuk makan, untuk minum, sia-sia. Berkali-kali dia mencoba, berkali-kali dia berusaha, tetapi tidak ada air yang diperolehnya. Tidak ada buah yang didapatkannya. Dan Tantalus menjadi frustasi bahwa segala usahanya adalah sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sobat The Messenger, segala sesuatu di luar hubungan dengan Tuhan adalah kesia-siaan. Dunia menawarkan begitu banyak hal yang menggoda kita untuk kita hidup bahagia, untuk kita hidup nyaman dan senang, tetapi semua itu adalah kesia-siaan. Penulis kitab Pengkhotbah, ketika dia berusaha untuk mendapatkan kekayaan, mendapatkan kejayaan dengan pengetahuannya, dengan usahanya, dengan pekerjaannya, dengan kuasanya, dengan jabatannya. Tetapi semua itu tidak membuat penulis kitab Pengkhotbah mengalami kepuasan jiwa yang sejati, mengalami sukacita yang sejati. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kitab Pengkhotbah, ditulis oleh Raja Salomo. Secara tradisi, ahli-ahli kitab Perjanjian Lama, kita tahu Raja Salomo raja yang kaya, punya kekuasaan yang besar, punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang begitu luar biasa. Hikmat dia miliki. Bahkan bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, dia memiliki banyak kekayaan, punya kebun, punya tanaman, punya rumah, punya istana, banyak budak. Bahkan yang dikatakan dunia kalau bahagia itu punya banyak gundik. Salomo pun demikian. Dia mengundang para biduan-biduanita untuk menghibur hatinya,
untuk memuaskan jiwanya, untuk mengalami kebahagiaan. Semua usaha pekerjaan dilakukannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan pengetahuannya, dengan hikmatnya, dengan kekayaannya, dengan kuasa dan jabatannya. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-11, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Semua yang dilakukan, usaha pekerjaan di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus, di luar Allah, adalah kesia-siaan belaka. Salomo, raja yang besar itu, mengungkapkannya demikian. Dan kita tahu kehidupannya begitu luar biasa. Tapi Salomo menyadari, di luar Allah, di luar Kristus, adalah kesia-siaan belaka. Di akhir kitab Pengkhotbah ada sebuah kesimpulan dari pengamatan kehidupan Salomo, dari pengalaman demi pengalaman yang dialaminya, yang dilaluinya dengan hikmat daripada Tuhan. Salomo menuliskan demikian, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan jelas penulis kitab Pengkhotbah mengatakan bahwa akhir dari segala sesuatu, artinya setelah dia mengamati kehidupan umat manusia di kolong langit ini, di dunia ini, yang dikatakan waktunya yang pendek ini, tapi penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, dan segala usaha pekerjaanmu adalah sia-sia, jerih payahmu adalah sia-sia, maka hidupmu akan diubahkan ketika kamu hidup takutlah akan Allah dan lakukanlah perintah-perintahnya. Hidup yang berarti ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan Allah kita dan melakukan segala perintah dan kehendak-kehendaknya. Di sana kita menemukan apa tujuan hidup kita dalam dunia ini, yaitu untuk menikmati kasih Allah, melakukan kehendaknya, dan ada tugas yang diberikan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika itu dilakukan dalam hidup kita, maka hidup kita tidaklah sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia, karena kita hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kekayaan, popularitas, kuasa, pengetahuan, jikalau tidak ditaklukkan di bawah kaki Tuhan, digunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan, adalah sia-sia. Pada tahun 2013, seorang miliarder Jerman yang bernama Otto Bessem, dia bunuh diri di puncak kekayaannya, di puncak keberhasilan dan kejayaannya. Otto Bessem memiliki kekayaan sebesar 3,3 miliar
dolar Amerika. 3,3 miliar dolar Amerika. Orang yang sangat kaya, tapi akhirnya dia bunuh diri setelah usahanya bertahun-tahun untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidak berhasil. Dia frustasi, depresi, karena usaha untuk mengobati penyakitnya tidak berhasil. Dari satu dokter ke dokter yang lain, dari satu terapi ke terapi yang lain, dari satu obat ke obat yang lain. Otto tidak merasa dipulihkan. Penyakit itu bukan saja menggerogoti tubuhnya, tapi juga jiwanya, rohnya, sehingga dia frustasi dan akhirnya bunuh diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita sedang dilanda budaya K-pop, budaya Korea yang populer. Ada banyak artis, ada banyak grup-grup pujian, nyanyian, grup-grup penyanyi, film-film Korea, drama-drama Korea yang kita nikmati, kita sukai. Bahkan kita punya artis yang jadi favorit kita. Mereka muda-muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng, populer, punya kekayaan, punya pengikut yang banyak. Tapi acap kali kita mendengar di antara mereka ada yang mengalami frustasi dalam kehidupannya, tidak puas, tidak bahagia, dan akhirnya bunuh diri. Jangan hidup sia-sia, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di luar Kristus, hidupmu sia-sia. Betul, dunia menawarkan sesuatu yang menggoda kita, bahwa kebahagiaan dapat diperoleh melalui pengetahuan, melalui kekayaan, melalui kuasa, melalui popularitas dan ketenaran. Tapi itu semua adalah sia-sia. Datanglah kepada Kristus, karena Yesus Kristus berjanji kepada kita semua, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi, jangan ikut arus dunia ini yang menggoda kita, yang menawarkan kepada kita kebahagiaan yang semu, kesenangan yang palsu. Hanya di dalam Yesus Kristuslah ada sukacita yang sejati. Karena Yesus memiliki segala sesuatu yang menjadi pengharapan kita. Bahkan Yesus memberikan lebih banyak, lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena kita adalah manusia-manusia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Jangan hidup sia-sia, tapi datanglah kepada Kristus dan lakukan segala perintah dan kehendak-Nya, dan hidup memiliki relasi yang dekat dengan Kristus, sehingga di dalam segala perkara, ketika engkau ada di dalam beban berat, ketika engkau ada di dalam kebimbangan, ketika engkau ada dalam tekanan hidup ini, frustasi, depresi, Yesus Kristus akan berikan penghiburan, hikmat dan pertolongan kepada kita semua. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan, segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Tetapi
hidup kita berarti ketika takut akan Allah dan melakukan segala perintah-perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Kau mengundang kami untuk memperoleh kelegaan yang sejati di tengah tawaran yang menggoda dari dunia ini, untuk mendapatkan kebahagiaan yang palsu, kesenangan yang semu. Berkati Sobat The Messenger, terus kami membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, agar hidup kami tidak menjadi sia-sia, karena Tuhan memiliki rancangan atas hidup kami, menikmati kasih Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan satu rancangan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, segala langkah kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, studi kami, aktivitas kami, bahkan pelayanan kami, Tuhan yang sertai, sehingga dibuat berhasil segala hal yang kami lakukan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Cukupi apa yang menjadi kebutuhan kami secara pribadi ataupun dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau punya cara yang ajaib untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak mudah ini. Segala usaha, segala pekerjaan, jerih payah kami tidak mau hidup kami menjadi sia-sia. Kami mau hidup kami dekat dengan Tuhan dan punya arti, makna, mempermuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati untuk orang-orang Kristen, kami terus giat bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami, peran kami. Bahkan Tuhan tempatkan kami di tempat usaha kami, pekerjaan kami melakukannya dengan sepenuh hati kami, dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan serta pertolongan, sehingga meski hidup terasa berat, tapi Tuhan, Engkau yang selalu pimpin langkah hidup kami. Ada kemenangan di balik kehidupan kami di tengah dunia ini. Itulah pengharapan kami, semangat dan kekuatan kami menjalani hari demi hari. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk lembaga pendidikan, di mana direncanakan tahun ajaran yang baru akan dilaksanakan pendidikan pembelajaran secara tatap muka. Tuhan berikan hikmat bagi para pengambil kebijakan keputusan, baik itu Kementerian Pendidikan, sekolah-sekolah, anggota yayasan, orang tua murid, beserta para murid. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bijaksana, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan membawa satu dampak yang baik bagi kemajuan pembelajaran di negara kami Indonesia. Di tengah masa pandemi, sungguh kami tetap harus berwaspada, berhati-hati. Meski demikian, pembelajaran tetap harus dapat dijalankan dengan baik. Berkati ya Tuhan setiap lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, peserta didik, para pengajar, kami semua diberikan pertolongan daripada Tuhan.
Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam langkah kehidupan kita hari demi hari, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup yang berarti karena kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan segala perintahnya, sehingga anugerah Tuhan dan sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala usaha, segala pekerjaan, segala jerih payah kita dalam kehidupan ini tidaklah menjadi sia-sia ketika kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan segala perintah-perintahnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.